Sekarang masuk episode ke-12. Yang baru mampir bisa tonton dulu episode sebelumnya. Langsung saja enjoy the story. Cerita berlanjut pada pembantaian pasukan gereja yang menuju border town. Ash membantai mereka tanpa menyisakan satupun manusia yang hidup, ditemani oleh Maggie. Maggie khawatir tindakan mereka ini akan membuat gereja marah, tapi tenang saja karena mereka baru tahu setelah 3 bulan terlewat jika beruntung. Jadi Roland punya waktu untuk memperkuat border town terlebih dahulu agar dapat menghadapi gempuran gereja. Selain itu, pembantaian ini merupakan hadiah yang dipersiapkan untuk Roland sebagai janjinya di episode sebelumnya, sekaligus balas dendam Ash terhadap gereja. Ash menyuruh Maggie untuk tinggal di border town karena dia juga nyaman tinggal di sana, sekaligus diberikan tugas menjadi pengantar surat antara Roland dan Tilly setiap bulan. Singkat cerita, Ash pamit untuk pulang ke Fjords. Di kediaman Roland ada Roland, Skrull, Verlin, dan Irene atau Irene ya, ini tuh istrinya si Verlin, sedang berbincang sambil makan malam. Verlin sangat berterima kasih sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja di border town bersamanya. Sebenarnya, tujuan mereka berdua dipanggil ke sini karena Roland mau mengadakan pertunjukan teater di kota ini. Karena Roland mendengar kalau istrinya Verlin ini merupakan mantan aktor di teater Benteng Longsong. Jadi dia pengen Irene jadi pemeran utamanya. Mendengar itu mereka berdua setuju. Verlin tahu istrinya ini punya cita-cita pengen jadi pemeran di atas panggung. Selain itu, kalau Irene punya kenalan lain dari Benteng Longsong, bisa dipanggil biar ikut main. Ada 3 cerita yang akan dimainkan. Pertama, cerita Cinderella. Kalian tahulah gimana ceritanya. Kedua, tentang perlawanan rakyat kepada bangsawan yang menyusahkan rakyatnya. Ketiga, tentang perjalanan 3 anak yang mereka merupakan penyihir. Jika sudah paham, action! Perayaan atas bergabungnya Maggie di Witch Union, mereka semua makan besar sambil memperkenalkan diri secara resmi. Para penyihir penasaran dengan kekuatannya Maggie. Apakah dia bisa berubah menjadi burung lain? Ternyata bisa. Selain burung merpati, dia juga bisa berubah menjadi burung gereja, burung camar, dan burung beo. Mengingat penjelasan dari Ash tentang Tilly yang juga mengumpulkan penyihir membuat Roland semakin penasaran. Udah lama gak ketemu, pas tahu kabarnya ternyata sama-sama ngumpulin penyihir. Bulan depan Roland bakal ngirim surat ke sana, pas Maggie juga pergi ke sana setiap bulan. Melihat Maggie yang bisa terbang di langit, membuat Anna penasaran bagaimana rasanya bisa terbang di langit. Langsung dikabulin tuh sama Roland menggunakan balon udara. Sembari terbang, Roland menjelaskan konsep dari balon udara. Ya kalian tahulah mengenai prinsip balon udara gimana. Roland juga bilang kalau Anna sudah sangat mendalami konsep kekuatannya itu, dia bisa terbang tinggi. Mungkin kayak Iron Man kali ya, apinya jadi mesin roket gitu. Dari atas, mereka bisa melihat keindahan border town yang sedang dikembangkan, mulai dari lahan uji cobanya Lev, pabrik senjata, pabrik mesin uap, dan lain-lain. Singkat cerita, mereka turun ke bawah. Para penyihir lainnya pengen terbang juga, mengingat balon udara ini hanya bisa menampung 2 orang dan masih perlu kekuatannya Anna untuk terbang. Nightingale melihat keromantisan antara Roland dan Anna membuatnya sangat cemburu dan pergi dari situ. Di kamarnya, dia bingung kenapa kok lari gara-gara lihat Anna dan Roland senyum-senyum gitu. Wendy yang tahu langsung menghampirinya dan berbicara dengan Nightingale. Dia langsung curhat mengenai ketersediaan Roland untuk menikahi penyihir dan itu adalah kebenaran. Mengingat kekuatan Nightingale yang bisa mendeteksi orang bohong atau tidak. Lalu Wendy melarangnya untuk menyebarkan hal itu kepada penyihir lain karena nantinya Roland akan menjadi raja dan itu memengaruhi takdir para penyihir di kerajaan Grey Castle. Dan tidak ada yang mau mendukung raja yang tidak bisa mempunyai keturunan. Bagi yang belum tahu, penyihir itu gak bisa melahirkan anak. Wendy tahu yang membuat Nightingale kepikiran adalah tentang hubungan Roland dan Anna. Lalu Wendy menegaskan apa yang sebenarnya Nightingale inginkan.
menjadi ratu atau berada di sisi Roland. Mungkin hanya ada satu orang yang bisa menjadi ratu, tapi walaupun ketika Roland sudah menjadi raja, dia akan tetap membutuhkan Nightingale sebagai penjaganya yang selalu berada di sisinya. Di sini Nightingale sudah paham apa maksud Wendy. Terlihat seseorang yang sedang kesakitan. Tempat itu merupakan pusat dari gereja. Ada Archbishop Typhon di situ. Ditambah lagi ada Paus O'Brien. Dia adalah pemimpin tertinggi sistem gereja. Mereka berdua sedang mengawasi upacara yang sudah menjadi rutinitas gereja pada saat itu, yaitu pembuatan The Punishers. Buat yang belum tahu, The Punishers atau tentara penghukuman merupakan pasukan paling elit yang dimiliki gereja. Kekuatan dan staminanya berkali-kali lipat lebih besar dari orang biasa. Mereka bisa melawan binatang iblis dengan mudahnya seperti memotong kue. Mereka juga bisa mengimbangi kekuatan Ash yang dapat membantai satu peleton seorang diri. Nah, sekarang mereka sedang membuat tentara The Punishers. Prosesnya sangatlah menyakitkan. Tingkat keberhasilannya rendah, yang gagal akan mati. Melihat pasukan setia yang banyak dikorbankan, Archbishop Typhon heran mau berapa banyak The Punishers yang harus dibuat untuk melawan iblis. Paus menjawab jika nanti di saat Typhon mengambil alih sebagai paus, nanti dia akan mengetahui rahasianya. Tak lama, ada seseorang yang bersedia untuk dikorbankan menjadi The Punishers. Nama pemuda itu adalah Roth. Dia merupakan penjaga Holy City. Dia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari The Punishers yang bertugas menjaga kejayaan gereja. Lalu upacara dimulai. Prosesnya itu bermula dari darah penyihir yang diekstrak. Lalu genangan darah itu ditambahkan batu dewa. Setelah beberapa saat, darah penyihir dan batu dewa bercampur menjadi cairan berwarna biru, lalu disuntikan ke orang yang akan menjadi tentara The Punishers itu. Walaupun pasukan The Punishers sangat kuat, tapi mereka tidak mempunyai emosi layaknya manusia lagi. Selesai upacara, Archbishop Typhon berbincang dengan Paus. Paus ini menawarkan racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Mungkin bisa membantu Typhon dalam menyelesaikan kebuntuannya di kerajaan Grey Castle. Berpindah ke Border Town, mereka berdua, Anna dan Soraya, sedang menikmati pemandangan dari balon udara. Seperti yang kita tahu, kekuatan Soraya adalah pelukis yang handal. Mendapatkan pemandangan indah seperti itu, tiba-tiba kekuatannya berubah, tapi dia tidak sadar. Anna terkejut melihatnya. Pas sudah turun, Roland dan Nightingale langsung menemuinya. Nightingale juga sadar kalau bentuk sihirnya Soraya juga berubah menjadi bentuk benang. Roland juga merasakan lukisannya yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Yang ini lukisannya mempunyai tekstur berlapis. Ada yang setebal 3 cm, 10 cm, semua tergantung dengan konsumsi sihirnya. Selain itu, teksturnya memiliki ciri khas sesuai dengan dunia nyata. Seperti gambar awan, teksturnya halus, gambar kastil teksturnya kasar. Lukisannya itu bahkan bisa dilepas. Menurut Soraya, dia mendapatkan inspirasi yang lebih banyak ketika dibawa Anna naik balon udara. Dia ingin membuat lukisannya terasa lebih nyata dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu dia hubungkan dengan pelajaran atom dan molekul yang Roland ajarkan di kelas sebelumnya. Roland sangat kagum dengan perkembangan Soraya. Menurutnya ini akan menjadi pencapaian untuk mandi yang lebih nyaman. Di kantornya, Roland langsung mendesain sirkulasi air di istana. Dimulai dari memompa air dari sungai dengan menggunakan mesin uap. Lalu air ditaruh di atas kastil menggunakan toren air. Pipa-pipa mengalirkan airnya ke setiap kamar mandi. Pahamlah kalian. Siang ini sepi banget. Biasanya ada Nightingale yang nempel terus. Ambil ikannya lah. Langsung muncul dong dia. Ternyata Roland selama ini membuat revolver yang bagus untuk dipakai Nightingale. Di tempat latihan menembak, Nightingale melatih skill menembaknya di hadapan Roland dan Carter dengan percobaan latihan tanpa mengandalkan kemampuan penyihirnya. Dengan menempelkan batu dewa di belakang papan sasaran, dan ternyata Nightingale itu pro player.
Hari pertunjukan perdana teater di Border Town. Roland mengajak seluruh rakyatnya menonton dengan gratis. Tak lupa juga mengundang rekan-rekan bisnisnya seperti Margaret, Hawk, Marlan, dan masih banyak lagi. Di situ Roland juga memperkenalkan makanan popcorn yang sudah menjadi tradisi kita semua. Kalau mau nonton bioskop, teater harus ada popcorn. Selain itu, dia juga memperlihatkan roti kukus, mug, pokoknya produk-produk original Border Town. Tak lama, pertunjukan dimulai. Cerita pertama adalah Cinderella. Tokoh utama dimainkan oleh Irene, istrinya Verlin. Lalu antagonisnya adalah May. Ternyata dia adalah aktor papan atas temannya Irene yang berasal dari Benteng Longsong. Roland kaget melihatnya. Bisa-bisanya Irene ini ngajak artis papan atas. Gue punya duit gak ya buat bayar dia? Pikirnya gitu. Dalam hatinya, Irene bersyukur kalau May ini mau mengikuti acara rendahan seperti ini. Di saat persiapan, May berpesan jika sebagai aktor harus pintar untuk membawa emosi penonton dalam perannya. Gak boleh setengah-setengah. Singkat cerita, di adegan kemunculan Ibu Peri, Roland ganti menjadi penyihir dari Witch Union. Yang muncul yaitu si Nana. Hal ini diharapkan agar para penonton terbiasa dengan keberadaan penyihir di Border Town. Masih ada beberapa penduduk yang heran dan sisanya sudah sangat familiar dengan sosok Nana ini. Masih ada penduduk yang berpikir dia adalah titisan iblis tapi langsung dilawan oleh Van Eyre dan kawan-kawan. Lalu aktor pria muncul, dia adalah si Verlin itu sendiri. Walaupun tampan tapi masih amatir, komentar Margaret gitu. Cerita berlanjut, dansa sampai adegan Cinderella yang kabur meninggalkan sepatu kaca yang juga membuat para pedagang tertarik. Cerita berlanjut pada pencarian si Cinderella itu dan akhirnya pangeran menemukannya. Di sini May yang sebagai antagonis merasa dia kalah dari Irene. Walaupun dalam hal akting dia nggak pernah kalah. Sebenarnya apa penyebab dia merasa kalah? Jadi sebenarnya si Verlin ini adalah incaran para wanita di Benteng Longsong. Termasuk May ini suka sama dia. Tapi pada akhirnya Verlin memilih Irene sebagai istrinya. Di sini May jadi sad girl. Udah deh nyerah aja lu. Mereka itu udah nikah. Di tengah-tengah kesedihannya itu, datang Carter membawa bunga menyelamati May. Wah, si Carter ini langsung gercep. Entah bagaimana tahu kalau May ini masih jomblo dan lagi sedih lagi. Wah, ini pas banget dah pokoknya. Berpindah ke Benteng Longsong. Di sana merupakan wilayah kekuasaan Roland sekarang ini. Tapi karena Roland ini balik lagi ke Border Town, pertahanan di sana tidak kuat. Jadi pada malam itu datang rombongan pasukan dari ibu kota. Berarti ini merupakan anak buahnya Timothy. Petrov langsung memerintahkan anak buahnya agar segera pergi ke Border Town untuk melapor kepada Roland. Petrov sadar dia nggak mungkin bisa melawan pasukan sebanyak itu. Petrov diminta untuk membuka gerbangnya agar mereka bisa masuk. Awalnya bilang mau menyampaikan keputusan King City, tapi pas gerbang dibuka, serang! Kembali ke Roland, dia sudah menyelesaikan produknya yang baru, yaitu peralatan mandi, seperti bathtub, keran, shower, dan lain-lain. Dia memperkenalkan itu semua di hadapan para penyihir. Roland juga menjelaskan kenapa air bisa mengalir terus-menerus. Itu adalah prinsip sifon, dengan adanya toren air yang ditaruh di atas istana. Melihat itu semua, Lily heran. Bisa-bisanya Roland ini menghabiskan waktu seminggu penuh cuma untuk membuat mandi menjadi lebih nyaman. Roland menjelaskan kalau mengejar kenyamanan adalah salah satu proses kemajuan manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak pengen hidup nyaman. Kembali ke kantor, Skrull meminta maaf atas sikap kasarnya Lily. Ini akibat masa lalunya dulu. Dia pernah dijebak sebelum bergabung dengan asosiasi penyihir. Skrull menceritakan saat dulu dia pergi ke panti asuhan untuk mencari penyihir. Saat Lily ditemukan, Skrull berencana untuk membawanya, tapi nggak boleh sebelum dewasa. Dia curiga dengan itu dan meminta Nightingale memeriksanya.
Ternyata di panti asuhan itu sudah menemukan 3 penyihir dan menjualnya ke gereja. Yang cakep dijual ke bangsawan dan sisanya dibunuh di hutan belakang. Ternyata uang bukanlah kemauan si pemilik panti itu, melainkan teriakan gadis-gadis yang dia siksa. Wah, psikopat juga nih Pak Tua. Karena si mentor gila ini marah dan langsung membunuh pemilik panti itu. Pembunuhan itu menumbuhkan rasa kesal gadis-gadis di panti itu. Menurut mereka, Kara dan kawan-kawan ini menghilangkan kesempatan mereka untuk diadopsi oleh bangsawan, termasuk Lily ini. Sampai Kara membawanya ke hutan belakang dan melihat kenyataannya. Lily langsung shock dan pingsan. Dia bangun dengan trauma yang sangat parah dan perlahan sembuh berkat bantuan Wendy. Mendengar itu, Roland kasihan sekaligus kagum dengan sikap cerianya Lily ini. Hal ini sering terjadi di wilayah Grey Castle. Cerita berlanjut ke next episode nih. Jadi kalau admin ini bisa sempat ngerekam, bisa 2 kali upload seminggu. Tapi kalau nggak sempet ya 1 kali aja. Gitulah, makasih udah ngikutin terus. Like, subscribe, karepmu. Terima kasih, sampai jumpa.